Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada pagi hari ini akan saya jelaskan sedikit mengenai hukum mengulangi takbiratul ihram beberapa kali takbir ini sering terjadi pada segelintir orang, di mana ketika takbiratul ihram itu diulang-ulang sampai 2 kali, 3 kali, itu nanti bagaimana hukumnya. Ya, mengenai keterangan ini akan saya bawakan sedikit di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, ini di dalam kitab Fathul Mu'in akan saya jelaskan di sini. Ini biar besar. Far'un law kabbara marratin nawiyan al-iftitaha. Bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i. Kalau seandainya ada orang yang takbiratul ihram beberapa kali, nawiyan al-iftitaha, niat iftitah. Takbir yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar. Sudah niat memulai salat, niat memulai salat Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir lagi Allahu Akbar, takbir yang kedua. Niatnya masuk takbiratul ihram lagi, niatnya begitu. Jadi niatnya iftitah lagi, niat memulai salat lagi. Sudah mulai tadi Allahu Akbar, sudah masuk salat, niat memulai salat lagi. Begitu. Nah, kalau begitu maka dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i. Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bis tsaniyah li'anna niyatal iftitahi biha mutadhamminatun liqatil ula wa hakadha. Maka kalau seperti itu, maka secara hakikatnya dia akan masuk ke dalam sholat itu pada hitungan ganjil. Saya kasih contoh, misalkan takbir yang pertama itu ganjil, hitungan 1, Allahu Akbar. Dia sudah masuk sholat secara hakikatnya. Nah, kemudian misalkan dia takbir lagi dengan niat masuk ke dalam sholat lagi, ya berarti takbir yang kedua itu membatalkan takbir yang pertama. Begitu. Kalau misalkan dia sudah takbir yang pertama itu sudah sah. Kalau dia takbir lagi Allahu Akbar, dia dengan niat iftitah, dia niat memulai sholat lagi. Padahal dia sudah mulai, tapi niat mulai lagi. Itu sama saja seperti membatalkan sholat justru membatalkan sholat. Kalau sudah batal berarti sudah. Jadi takbir yang kedua itu justru membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya sudah batal, berarti tidak di dalam sholat. Jadi ketika dia takbir yang kedua justru dia tidak di dalam sholat. Kalau diteruskan sampai salam, ya nggak sah sholatnya. Karena dia secara hakikatnya tidak di dalam sholat. Kalau seandainya orangnya takbir 3 kali, Allahu Akbar, masuk sholat. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Dengan niat tadi, niat memulai sholat baru lagi, maka batal. Enggak di dalam sholat berarti. Kok takbir lagi sampai 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Nah, kalau 3 kali, nah berarti dia masuk dalam sholat. Kalau dilanjutkan sampai salam, sah sholatnya. Jadi begitu, dakhala fiha bil witri, itu masuk ke dalam sholat dengan hitungan ganjil, pertama, ketiga, dan seterusnya. Wa kharaja minha bisyaf'i, keluar dari sholat, secara hakikatnya itu keluar dari sholat. Takbirnya itu justru secara hakikatnya itu mengeluarkan dia dari sholat pada hitungan yang genap, 2, 4, dan seterusnya. Alasannya karena begitu. Karena dia sudah masuk pada hitungan yang pertama, takbir yang pertama sudah masuk, maka takbir yang kedua justru membatalkan. Itu mutadhamminatan liqatil ula. Jadi begitu. Karena seseorang secara logikanya tidak bisa. Kalau sudah masuk misalkan pada suatu tempat, kalau ingin masuk ke tempat yang lain, ya otomatis keluar dari tempat yang pertama. Nah, berarti begitu. Batal itu. Itu hakadha dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Ya kalau misalkan takbir yang pertama membatalkan takbir yang kedua, takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama,
Berarti takbir yang ketiga itu sudah dalam keadaan batal, berarti takbir yang ketiga itu masuk ke dalam sholat, bisa masuk lagi. Begitu. Kalau kamu sudah ada di rumah, di satu rumah, kok pengen masuk lagi ke rumah, ya harus keluar. Harus keluar. Maka keluar, ya itu berarti hitungan kedua keluar. Baru hitungan ketiga masuk lagi, begitu. Itu hakad dan seterusnya begitu. Jadi yang witir itu masuk, kalau yang genap itu justru keluar. Wa kata fa ilam yanwi dzalika, kalau enggak niat begitu. Jadi kalau misalkan tidak niat ketika takbir pertama, kemudian ketika takbir yang kedua itu tidak niat titah lagi. Ya, tidak niat memulai sholat lagi, tidak niat masuk ke dalam sholat lagi. Kalau enggak niat begitu, terus juga wala takhallula mubtilin, juga enggak ada tidak di renggangi, tidak diperantarai, tidak perantarai dengan perkara yang membatalkan. Contohnya kayak misalkan kayak ada lafadz niyah, seperti mengulang lafadz niat. Kalau sudah mengulang lafadz niat, kalau orang sholat kemudian berbicara, ya itu batal. Berbicara yang sesuatu yang tidak ada maslahat pada sholat, bukan zikir, bukan Quran, ya batal. Nah, kalau misalkan dia takbir yang pertama, Allahu Akbar, takbir yang pertama. Kalau orang awam biasanya niat dulu. Wah, dia ragu. Takbir pertama ragu ini. Wah, jangan-jangan ini belum masuk sholat. Padahal dia sudah masuk. Tapi ragu, jangan-jangan belum masuk sholat ini. Nah, takbir lagi yang kedua. Tapi sebelum takbir niat dulu. Usolli fardhu zuhri misalkan. Nah, itu membatalkan. Jadi, lafadz usolli fardhu itu membatalkan. Kalau sudah batal, maka takbir lagi yang kedua, walaupun itu bilangan genap, ya tetap masuk. Karena sholat yang awal sudah batal secara hakikatnya. Dengan sebab dia melafadzkan lafadz niat. Begitu. Ya, nah, jadi begitu. Nah, saya ulangi. Kalau seandainya tidak begitu, ini kalau seandainya tidak begitu. Jadi tidak ada niat iftitah, tidak ada niat pada takbir yang kedua, di antara kedua takbir antara takbir pertama dengan takbir yang kedua enggak ada niat iftitah, kemudian antara takbir yang kedua dan ketiga enggak ada niat iftitah dan seterusnya. Juga enggak ada yang menyela-nyelai perkara yang membatalkan. Ya. Maka fama ba'dal ula zikrun, maka yang setelah kedua maka yang setelah pertama itu hanya zikir saja. Silakan orang takbiratul ihram, takbir nih, Allahu Akbar. Kemudian baca takbir lagi. Baca takbir lagi tidak niat masuk ke dalam sholat. Udah hanya ngomong takbir saja, hanya berucap takbir saja. Tidak maksud bahwa itu adalah memulai sholat yang baru, begitu. Jadi tidak niat iftitah. Tidak niat bahwa dia melakukan dia mengucapkan takbir itu untuk memulai sholat yang baru. Kalau tidak begitu, ya, itu maka takbir yang setelah yang pertama itu hanya zikir saja. Dan misalkan orang sudah takbir, Allahu Akbar, nah kemudian dia takbir lagi, tapi biasa saja itu enggak ada niat, hanya takbir saja, hanya berucap takbir saja, Allahu Akbar, itu enggak apa-apa, itu hanya zikir. Kalau zikir, ya layu atir, itu enggak memberikan pengaruh pada kesahan sholat, enggak apa-apa kalau zikir mah. Itu kalau misalkan takbir doang, tapi kalau misalkan takbirnya sebagaimana yang terjadi, orang-orang yang was-was terjadi, ketika baca Allahu Akbar yang pertama itu niat takbiratul ihram, niat masuk sholat, takbir lagi yang kedua niat masuk ke sholat lagi karena was-was. Ya kalau begitu maka jatuhnya hukumnya seperti yang tadi telah saya jelaskan. Tapi kalau takbirnya itu diulang-ulang, nggak ada niat apa-apa, ya nggak ada niat apa-apa, maka itu zikrun layu asir, itu hanya zikir. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali. Jadi seperti itu. Ya. Jadi hukum masuk pada hitungan ganjil, keluar pada hitungan yang genap, itu kalau la takhallula mubtil, nggak ada yang menyela-nyelai di antara kedua takbir, nggak ada yang menyela-nyelai perkara yang membatalkan. Kalau ada yang menyela-nyelai perkara yang membatalkan, maka tidak begitu. Ya, maka tidak begitu. Misalkan takbir yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Pas pengen takbir yang kedua, karena masih ragu-ragu apakah sah takbir yang pertama, kemudian dia takbir yang kedua, tapi diulang lagi lafadz niatnya. Maka lafadz niat itu membatalkan sholat. Atau misalkan dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, ngomong, gerak sampai 3 kali dan sebagainya, maka walaupun takbir itu takbir hitungan yang genap, hitungan kedua, kalau disela-selai dengan perkara yang membatalkan sholat, sehingga sholat yang pertama itu secara hakikatnya batal, ya maka walaupun pada hitungan genap ya tetap sah. Hukumnya tetap sah. Jadi sah. Allahu Akbar, dia masuk sholat, kalau diteruskan sampai salam, sholatnya sah. Nah, untuk menanggulangi mengenai hal tersebut, ini bagaimana nih kalau was-was itu bagaimana? Ya. Ini kalau was-was, wal was-was satu ini dalam kitab Nihayatul Zain, kalau tadi di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau ini dalam kitab Nihayatul Zain. Jadi was-was itu wal was-was satu inda takbiratul ihram itu minta la'ubi syaitan. Was-was ketika takbiratul ihram itu minta la'ubi syaitan. Akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, saya akan jelaskan saja ya sedikit ya. Itu minta la'ubi syaitan termasuk daripada mainan setan. Jadi dimain-mainkan oleh setan. Ini akan saya persingkat saja ini caranya. Wahya tatulu ala khoblin fil akli au jahlin fiddin. Ini dibaca sendiri. Ini akan yang saya bahas di sini aja ini. Wa kanal Ustaz Abdul Hasan As-Sadzili yu'allimu ashabahu litafil waswas. Jadi Ustaz Abu Hasan As-Sadzili itu mengajarkan muridnya untuk menangkal waswas, wal khawatir rodiah dan lintasan hati yang jelek. Beliau itu berkata, Abu Hasan As-Sadzili, beliau berkata kepada ashabnya, murid-muridnya, dari man ahsa, mana tadi? Mana hasa bidzalika falyadha yadahu yumna ala sadrihi. Kalau ada orang yang merasakan was-was ketika ingin takbiratul ihram atau ketika wudu diganggu oleh setan wilhan sehingga wudunya diulang-ulang, itu yang pertama adalah kalau setan yang mengganggu ketika wudu namanya setan wilhan. Ya, setan wilhan itu jadi kalau ketika wudu, orang yang wudu kok sering begitu, ya, jadi sampai diulang-ulang karena setan wilhan itu membisikkan, oh itu muka kamu ada yang belum kebasuh tuh, oh itu tangan kamu ada yang belum kebasuh, terus akhirnya diulang-ulang sehingga israf menggunakan air. Nah kalau ada orang yang was-was begitu, nah maka sebelum wudu itu dianjurkan untuk membaca ta'awudz, untuk meminta perlindungan dari setan wilhan. Itu dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan. Cuman yang saya akan jelaskan di sini mengenai was-was ketika ingin sholat ya. Kalau misalkan pas mau wudu itu barusan ya saya jelaskan itu diambil dari kitab Fathul Mu'in. Kalau ketika sholat, nah di sini begini. Jadi falyadha yadahul yumna ala sadrihi, maka letakkanlah tangan yang kanan ala sadrihi di kiri ya, di dada yang kiri ala sadrihi. Waliyakul dan ucapkanlah subhanal malikil kudus al-khallaqil fa'al sab'a marat. Jadi 7 kali. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus al-khallaqil fa'al 7 kali. Ya, subhanal malikil kudus al-khallaqil fa'al 7 kali. Baca begitu. Itu sebanyak 7 kali. Setelah selesai 7 kali, kemudian mayakul iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Membaca ayat seperti itu. Itu dibaca kapan? Qoblal ihram, sebelum takbiratul ihram baca itu dulu, insyaallah akan dijauhkan dari waswas. Insyaallah sampai segitu dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya di komentar. Mohon maaf juga karena agak berlepotan karena masih syariahwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.